Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami kembali di channel kami yang membahas tentang pertanian dan peternakan, khususnya untuk tanaman jagung. Pada saat ini kami mau memperkenalkan kepada teman-teman tentang teknik serasering, terasering, di mana membuat lahan itu berteras-teras ya. Ini pada hari ini hari Senin Legi ya, kami di lahan kami yang saat ini setelah kami buat untuk terasering ini sudah dikerjakan sekitar ini sudah dikerjakan 2 hari ya. Dan begini penampakannya dari lahan kami. Perlu diketahui ya, lahan kami ini berbatasan dengan kawasan hutan ya, itu ditunjukkan dengan pal batas itu, dan kita buat garis kelurusannya jadi tidak lurus ya, tepat lurus memisahkan lahan kami dengan lahan hutan ya. Ini kita buat pematang lurus ya. Ini ya, pada awalnya lahan kami ini itu miring, tidak rata dan bergelombang. Untuk saat ini kita usahakan untuk membuat tanggul-tanggul teraseringnya agar memudahkan nantinya untuk pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, dari pemupukan serta juga pengairannya ya. Ini pada awalnya tanaman lahan kami itu dalam ya seperti ini ya, saudara-saudara, teman-teman ya. Ini yang belum diterasering ya. Ini miliknya saudara ini belum diterasering. Ini seperti ini. Nah, dilihat ya, terlihat ya, kemiringannya terlihat. Ini yang ingin kami tunjukkan pada teman-teman itu bagaimana membuat pola terasering dengan alat yang sederhana, cangkul ya, dengan waktu yang singkat, biaya yang murah, dan tenaga yang minim ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menentukan ini tapal batas. Tapal batas itu harus benar-benar jelas, lurus, tidak dimana tanah yang memisahkan antara tanah kita dengan tanah di luar kita, yaitu harus benar-benar pas di itu, di pembatasnya. Kalau perlu kita beri tapal batas berupa batu atau apa yang tidak berubah-ubah ya. Jangan membuat tapal batas itu berupa tanaman. Kalau tanaman itu nanti bisa merugikan tetangga sebelah dari lahan kita ya. Apalagi tanaman misalnya bambu atau pisang, itu jangan ya. Itu nanti bisa ke belakangnya, ditakutkan bisa menjadi bermasalah. Ini langkah-langkahnya ya, pembuatan terasering. Yang pertama, ini saya di paling bawah dari lahan kami ya. Yang pertama itu satu, setelah menentukan tapal batas, kita memperkirakan sudut kemiringannya. Berapa sudut kemiringan dari lahan kita ini. Setelah itu, bersamaan dengan itu kita juga menentukan arah ya. Arah timur barat, utara selatan. Itu menjadi catatan untuk bagaimana kita membuat lajur dari terasering kita. Kalau bisa, lajur terasering itu membujur dari timur ke barat, agar ketika kita tanami nanti tanaman itu bisa mendapatkan porsi sinar matahari yang maksimal ya. Kita jalan ya guys ya. Ini
Setelah langkah pertama kita menentukan perkiraan kemiringannya, lalu kita membuat lajur atau titik-titik yang akan kita buat terasiring. Itu yang kedua ya. Ini lajur titik-titik terasiring ya. Ini kalau tanaman kami ini, tempat kami ini, saya perkirakan dari ini, dari bawah tadi sampai ke atas itu ada kemiringan 2,5 sampai 3 meter ya. Anggap saja 3 meter ini. Itu. Lalu dari itu kita memperkirakan keluasan sepanjang dari kemiringan yang paling atas itu sampai dengan titik bawah lahan kita itu ada berapa meter ya. Lalu di situ kita bisa menentukan nanti berapa banyak titik terasiring yang kita buat. Ya, ini yang kita buat ini ya, dari pembatas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 titik. 7 titik itu ini keluasan panjangnya ini dari lahan kami ini 100 meter ya, dari ujung jalan sana sampai ke titik bawah itu tadi. Ini terasiring yang ketiga ya dari tapal batas tadi. Ini tekniknya begini. Ini terlihat ya, ini tingginya dari terasiring ini itu 70, 80 ini. Ini 80. Pada awalnya ya seperti ini ya, yang di sebelah ini ya. Kelihatan ya ini ya. Bagaimana kemiringannya. Bagaimana kemiringan dari tanah ini sebelumnya. Ini itu teknik dari yang kami terapkan. Terasiring itu berusaha menaikkan ini tanah yang di bawah itu kita naikkan ke atas. Kunci dari terasiring kami seperti itu. Tanah bawah naik ke atas, bukan tanah atas turun ke bawah itu ya. Kalau tanah atas kita naikkan ke bawah, itu satu keunggulannya itu nanti pengerjaannya akan bisa lebih cepat. Kedua, ini nanti pematangnya akan bisa lebih kuat karena dia itu pondasinya itu adalah tanah yang belum terolah sebelumnya. Nah, gitu. Itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga itu menentukan titik-titiknya itu ya. Ini, ya aku menggunakan gitu. Ini ya lur, gini. Ini ada yang kelewatan ini. Ini bagaimana kita menentukan ketinggian dari pematang ini ya, dari terasiring ini. Kita naik maju ke tengah ini. Maju ke tengah ini, lalu kita incer ya, kita duduk dulu ini. Kita incer ini. Ketika kita incer gini ya, di mana lahan dengan pematang yang di atasnya ini tadi, ini dari kita melihat ini pematang di atasnya itu masih terlihat tonjolan tanah, berarti terasiring yang kita buat ini masih kurang tinggi. Nah gitu. Jadi ini harus kita tinggikan lagi. Ini kelihatan masih ada kenaikan berapa ini? Ini dengan ini sekitar 40 cm itu masih ada itu. Jadi itu harus kita naikkan lagi ini nanti. Pematang ini ya, terasiring yang ini harus kita naikkan lagi sekitar 30 cm. 30 cm segini itu, segini nanti. Jadi nanti ketika kita traktor ratakan langsung cek itu ya, dengan traktor itu ya langsung rata. Itu ya. 1, 2, 3 menentukan titik. Nah ini
Lalu kita menentukan titik. Titik ini kita tentukan di mana titik ini. Ini kan satu titik. Titik di sini itu titik terasering 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nanti ya. 7 itu nanti. Jadi 7. Itu kita ambil ya, kita shooting gini sing koyo cetop ya. Ben gambarannya jelas. Dari sana saja ya lur ya. Ini ya terasering yang sudah kita buat. Ini masih tinggi ini dengan sana itu. Jadi terasering yang di bawah ini itu masih, wah, ini kuat ambrol. Ini padahal kita kerjakan di musim kemarau. Tapi ini alhamdulillah kemarin itu sudah hujan terus ya lur ya. Berarti dapat dikatakan ini sudah memasuki mangsa labuh. Ya, ini yang jelas. Kenapa titik teraserinya kita tempatkan di sini? Ini ada pralon, jadi jelas. Nah, ini ya, itu ada yang belum kita gali dan ada yang sudah. Dan ini ada kemiringan. Dari titik terasering itu kita tempatkan di mana ada kenaikan perbedaan ketinggian yang mencolok antara tanah atas dan bawah. Nah, ini ya, tepat ini. Ini ada perbedaan ya, lor. Kita lihat ini di kamera sudah jelas ya. Ini kalau kita perkirakan, ini sepertinya landai ya. Tapi ini nanti kalau kita buat terasering-nya itu nanti ketinggiannya itu pasti lebih dari 0,5 meter. Intinya adalah kita titik yang kita tentukan untuk terasering ini ya, itu kita ambil 2 meter ya, dimana ketika kita mencangkul itu jerep itu ya, itu langsung kita bisa naikkan ke atas ya, kita bisa naikkan ke atas begitu ya. Nah, di titik ini, titik 2 meter ini itu sudah landai. Ketika ini tanah yang agak meninggi ini kita naikkan ke atas, otomatis ini nanti terlihat akan rata dengan sendirinya ya. Ya, makanya dari tadi saya tekankan bahwa terasering yang kami lakukan itu menaikkan tanah yang di bawah ke atas. Jadi tidak kerja 2 kali. Ya, kalau kita turunkan tanah atas ke bawah, itu nanti kerja 2 kali karena ngejar tanah ke atas terus. Kalau kita naikkan tanah yang di bawahnya ke atas, nanti itu kedatarannya sudah tercapai dengan sendirinya ya, lor ya. Ya, gitu. Ini ya, ini lahan kami yang belum tapi sudah ini diwenehi laguran. Ini pekerjanya yang kerja belum datang ini. Kelihatannya dulur nanggoni dewi-dewi karena ini sudah ada hujan berkali-kali. Jadi mereka itu mesti bingung karo PDW karo lahan mereka masing-masing yo. Ndang ulur. Mumpung rego jagung dhuwur, padahal ini wis medun terus rego jagung. Kemarin saya jual hanya 47. Ini nanti yang barat itu paling kena 45 gitu. Harga jagung kacau ini. Aduh. Nah, ini titik terasering saya yang kedua ini ya. Ini kita ya, ini lihat ini. Ini ada kemiringannya ya, lor ya. Ini miring. Ya. Nah, kelihatan ya. Kenapa kita tempatkan di titik ini ya? Karena di titik ini itu ada kemiringan. Kalau kita buat nanti titik ini teraseringnya di titik ini, nanti kita naikkan tanah yang di bawah ini ke atas, bek itu sepanjang 2 meter ini toh nanti itu yang di inilah yang landai ini nanti rata sendiri. Gitu lor ya, gambaran dari penjelasan saya yang singkat dan tidak sistematis ini ya. Karena tidak membuat konsep sebelumnya nih saya. Seperti itu ya. Ini yang kami lakukan. Yuh, durasi ini wis 2 menit iki. Aduh. Ya, ini cepat ini ya.
Ini kenapa kita lakukan seperti ini dan baru saat ini kita lakukan, karena ini saya baru periode tahun kedua mengerjakan tanah ini ya. Kemarin belum sempat, nah ini tahun kedua kita sempatkan agar nanti setelah terbentuk pola-pola seperti ini, datar, tertata, itu nanti kita memudahkan dalam pengairan, pemupukan, dan agar yang utama itu humus ini tidak apa ya, terlaut oleh erosi air kalau nanti ada hujan. Itu. Kalau kemarin saya curiga loh, ini kok keseragaman dari tanamannya kok tidak seragam lah. Ini gara-gara lahannya miring. Jadi ada yang tanah yang subur, ada tanah yang geri, ya, tanah yang terkikis lah unsur haranya, otomatis dia itu nanti tanamannya pasti kecil-kecil. Nah gitu. Itu di titik tertentu ada. Nanti kalau harapannya kalau sudah datar seperti ini, nanti unsur haranya itu akan merata ya. Kesuburan tanah ini merata. Begitu ya teman-teman. Dan memudahkan dalam pengerjaannya, memudahkan dalam pengairannya, dan pokoknya banyak sekali keuntungannya. Dan tentang biaya lor ya, ini saya perpanjang lagi nih. Biaya ini saya mengerjakan ini itu saya 2 orang 3 hari ya lor ya. 3 hari, 2 orang 3 hari. Itu sudah sampai itu. Ini tinggal 1 hari kalau berangkat, nanti berarti 1 hari ini kelar. Berarti 2 orang 4 hari. 1 orangnya saya bayar 100.000. Jadi ini secara keseluruhan untuk membuat terasering di lahan kami seperti ini itu membutuhkan biaya 800.000. Ya, nanti mungkin 1 juta sekalian lain-lainnya. Ya, dengan keuntungan yang maksimal ya. Dengan hanya mengeluarkan uang 1 juta nanti enak semuanya. Dan kalau sudah seperti ini nanti itu tuh nilai dari tanah ini seandainya ditawak ke orang, dijual itu wis lipet dari kalau kemarin masih dalam bentuk tak beraturan seperti itu. Nilainya itu sudah sangat lain. Nah gitu. Mengeluarkan biaya mungkin hanya 1 juta, tapi nanti yang keuntungannya bisa mencapai 15 atau 20 karena tempatnya sudah roto, enak, dipandang pun nyenengke ya gitu ya. Ya begitu yang dapat kami sharing pada kesempatan pagi ini, semoga bermanfaat. Ini durasinya sangat banyak ini ya, dan sangat tinggi, tapi semoga teman-teman tetap menonton karena ini saya rasa bermanfaat ya bagi teman-teman yang tanahnya belum diratakan. Bagi yang sudah diratakan, alhamdulillah ya sudah rata. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.